أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa hdi qalbi wa saddid lisani bi sirri kulli harfin aw dhatin 'azimah. Allahumma shalli wa sallim ala dzatil Muhammadiyah wanfa'na bi barakatiha wa hdina ila rasyad. Wa ba'du. Sampai mana? Cabang ke-71. Jadi kita fokus ngatamin ini aja dulu ya. Oke. Mau langsung hatam atau enggak? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa syu'batul hadiyat wa sab'un, dan cabang iman yang ke-71. Az-zuhdu, zuhud. Zuhud itu apa? Wa huwa al-intisaru ala qadril hajati mimma tayaqqana hilluhu. Zuhud, dan dia adalah al-ikhtisar, sebatas ala qadril hajat, sebatas kebutuhan, membatasi diri sebatas kebutuhan. Mimma tayaqqana hilluhu, dari sesuatu kebutuhan-kebutuhan yang sudah yakin kehalalannya. Kalau ragu-ragu, yang gak dibahas di bab zuhud mah. Jadi orang yang sudah wara antara bab haram dan syubhat baru ngomongin bab zuhud. Jadi nanti kalau kamu mau membicarakan bab zuhud, kamu lihat dulu diri kamu sudah waroknya sampai mana. Warok itu berhati-hati dari yang halal dan yang haram. Maksudnya mencari betul-betul yang halal, menjauhkan diri dari yang haram. Bahkan yang syubhat dia jauh, itu warok. Baru ngomongin zuhud. Udah yakin halal semua, ayo kita ngomong zuhud. Wa hadza zuhdul arifin. Zuhud yang begini ini, yang membatasi diri hanya yang halal dan sebatas kebutuhan, ini zuhudnya orang-orang yang sudah kenal kepada Allah. Zuhud orang yang sudah kenal kepada Allah. Zuhudnya para aulia. Wa huwal muradu huna, dan sifat zuhud ini yang dimaksud di dalam sifat iman yang ke-71 atau cabang iman yang ke-71. Wa amma zuhdu fil harami, adapun zuhud di dalam yang haram, fa wajibun, itu mah kewajiban, bukan kezuhudan. Meskipun itu bagian zuhud, tapi tidak dikatakan kezuhudan, tapi disebut kewajiban. Jangan makan babi, jangan minum khamar, jangan makan kotoran. Ya, kotoran ayam nggak boleh dimakan, haram. Bango, biar kata entok tuh nggak boleh.
Ya, bandeng. Semua kotoran ikan. Mau ikan hiu, mau ikan apa aja tetap kotorannya haram dimakan. Nah, iya itu. Nggak boleh, tetap harus dibuang biar kata enak ya. Ya. Jadi Bangmu besok-besok kalau ditanya, Bangmu kenapa nggak makan kotoran entong? Haram. Wajib saya tinggalkan gitu. Ya. Loh, beda sama jawaban. Saya kagak doyan. Lain. Berarti kalau ada kemungkinan kalau doyan gimana? Itu. Jadi jawaban orang mukmin sama orang Indonesia itu bedanya. Kalau orang Indonesia jawabannya kenapa nggak makan kotoran entok? Nggak doyan. Itu kata orang Indonesia. Tapi kalau kata orang mukmin haram dimakan, wajib saya tinggalkan. Itu orang mukmin. Udah tahu bedanya kan? Beda. Nanti tinggal dikiaskan ke perbuatan-perbuatan yang lain. Kenapa Mang Saidi nggak mau minum minuman yang haram, yang memabukkan? Kenapa? Nggak doyan saya. Banyak yang jawab gitu. Banyak kan? Banyak. Tapi bukan orang mukmin itu. Jawaban orang mukmin, kenapa nggak mabuk? Karena itu haram. Maka wajib saya tinggalkan. Tuh orang mukmin. Udah jelas? Jelas kan? Mana orang mukmin, mana bukan? Jelas ya? Bang Qadir, kenapa nggak nyolong malam-malam? Ngantuk. Enggak ya, jawabannya haram, wajib gitu. Guru, kenapa nggak pakai celana pendek? Ya saya mah jawabannya, pertama saya kagak betah, itu orang Indonesia saya. Kedua emang haram buka aurat, maka wajib saya tinggalkan pakai celana pendek. Kecuali darurat, kayak mandi, hubungan suami istri, lah jangan pakai celana. Nah ini zuhudnya ini yang begini, wajibun namun ala jami'itas. Ini mah umum buat semua orang Islam. Tapi zuhud yang di atas adalah yang membatasi diri dari berlebihan, meskipun sudah jelas halal. Wakila az-zuhdu tafriqul majmu'i wa tarku talabil mafqudi. Ada yang berpendapat ulama zuhud itu adalah membagi-bagi duit yang udah ada, wa tarku talabil mafqud, dan tidak mencari yang tidak ada. Kalau lagi punya duit banyak dibagi-bagi ya. Tapi kalau lagi nggak punya duit dia nggak nyari-nyari. Nggak ngoyok gitu, nggak ngoyok nyari duit kemana-mana. Ada yang bilang zuhud begitu, tapi nanti itu dibahas sama Imam Ghazali kurang pas. Tapi ciri itu, karena nanti ada pendapat mengatakan zuhud itu cinta akhirat. Selama masih ada cinta dunia belum zuhud. Nah cirinya orang zuhud ringan, mendermakan harta. Tapi itu nanti dikomplain sama Imam Ghazali. Sama semua wali jadi komplain ini mah. Tapi umumnya begini. Tafriqul majmu' wa tarku talabil mafqud. Bagi-bagi. Jadi Bang Mo kalau miara entok 100, itu bagi-bagi asal ada orang bagi. Ya. Tukang es kelapa itu kalau jangan dagang udah bagi-bagi aja. Nah itu nanti yang menjadi celah kurang pas kalau zuhud diartiin itu. Tapi jangan kaget kalau ada orang mengartikan zuhud begitu. Berarti kurang pas saja gitu. Nanti para wali dan khususnya Imam Ghazali gak cocok sama ini. Wa taqdimu ghairihi ala nafsihi, dan mendahulukan orang lain ketimbang dirinya inda wujudil qut, ketika lagi ada makanan pokok
Dia lapar, temennya lapar, dikasih temennya. Itu ciri-ciri orang zuhud. Bisa jadi membagi-bagi harta, tidak mencari rezeki, kemudian mendahulukan orang lain ketimbang dirinya ketika kebutuhan, bisa jadi itu buat pemula. Buat pemula. Tapi buat yang selanjutnya nggak cocok. Waqala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wa zuhdu an tatruka dunya li ilmika bihaqaratiha bin nisbati ila nafasatil akhirah. Dan zuhud itu, nih kata Imam Ghazali, kamu itu hendaknya meninggalkan dunia, nggak ngejar dunia, nggak bersenang-senang sama dunia. Alasannya bukan karena nggak doyan, tapi alasannya li ilmika bihaqaratiha. Karena alasannya kamu yakin dunia itu hina. Binisbati ila nafasatil akhirati, diketimbang kemuliaan akhirat. Jadi meyakini dunia itu hina kalau ditimbang sama akhirat. Maka ditinggalkan dunia itu, alasannya karena itu, meyakini akhirat lebih baik ketimbang dan dunia nggak ada artinya jikalau ditimbang dengan akhirat. Itu baru zuhud. Understand? Itu alasannya tuh. Kalau alasannya karena yakin betul walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu jauh lebih baik untukmu ketimbang dunia. Kan banyak tuh ayat-ayat ya yang lebih mengatakan akhirat lebih baik. Karena alasan itu, maka ditinggalkan bermewah-mewahnya. Yakin duitnya halal, bukan boleh nyolong. Tapi ditinggal berfoya-foya, bersenang-senangnya. Nah, itu namanya kezuhudan. Karena tahu bersenang-senang mah nanti aja di akhirat. Walaisa minaz zuhdi, dan bukan termasuk kezuhudan apa? Tarkul mali wa bazluhu ala sabilis sakhai. Ninggalin harta, kemudian disodakohkan, dikeluarkan itu harta karena dasar emang dia mah orangnya loman, boros. Jadinya orang boros itu bukan zuhud. Jadi ala sabilis sakhai emang orangnya loman, suka asal ngeliat orang ngenes kagak nggak tegaan orangnya. Asal ada tamu ya apa gue dikeluarin. Kan ada tuh orang begitu. Itu bukan zuhud. Itu mah adat istiadat aja. Kebiasaan manusia aja itu. Wa ala sabil istimalatil qulub. Tidak termasuk zuhud juga membagi-bagi harta, berbuat baik kepada orang lain atas tujuan untuk disenangi orang. Istimalatil qulub, untuk ngerambet hati orang. Biar itu orang senang. Kan situ kan begitu kalau sama orang ya. Anak buah biar gak kabur gimana? Kasih duit terus. Minta apa lo? Diikat terus sama duit. Yang begitu bukan zuhud. Atau apa namanya, orang kaya pengen dibilang biar disenengin sama semua orang, dia suka bagi-bagi. Wah, itu bukan zuhud. Itu kebiasaan orang aja. Wala sabili toma, apalagi berbagi-bagi hartanya tujuannya toma, atau mengeluarkan hartanya karena kerakusan, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen begini, pengen begitu, pengen udah punya rumah, pengen di laut, udah di laut, pengen di gunung, ya. Itu tomak, itu tomak nggak puas.
Tujuannya mencari kepuasan, mengeluarkan harta untuk mencari kepuasan. Itu juga bukan zuhud. Lianna dzalika kullahu min mahasinil adat. Itu mah termasuk adat-adat kebiasaan yang bagus lah. Walaman khala li syai'in minhu fil ibadat, dan adat yang begitu mah enggak ada sangkut pautnya sama ibadah. Wa inna mazhudu antatruka ad-dunya li ilmika bihaqaratiha. Tapi zuhud yang sesungguhnya kamu ninggalin dunia karena meyakini kehinaan dunia jikalau dibandingkan dengan kemuliaan akhirat. Zuhud. Ada hadis begini. Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi. Ada orang datang ke Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu." Tunjukin kepada saya wahai Rasul amalan yang kalau saya kerjain saya disenangi dan dicintai Allah dan manusia. Ada nggak tuh amalan yang disenengin Allah sekaligus disenengin manusia? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kamu zuhud dari dunia. Zuhud di dunia. Pasti Allah mencintaimu. Wazhad fi aidin nasi yuhibbuka. Dan kamu zuhudlah dari yang ada di tangan orang. Pasti orang-orang itu akan mencintai. Karena dasarnya zuhud nih. Itu kan tadi keterangan aja. Intinya mah ninggalin dunia, intinya gitu. Secara bahasa itu. Jadi zuhud secara bahasa al-i'rad, berpaling. Anisyai'i dari sesuatu. Ihtiqaran karena meremehkan. Itu zuhud. Kalau ninggalin karena emang gak bisa menggapai, itu bukan zuhud. Itu mah lemah. Ya. Atau disebut qanaah. Ya udah nerima aja. Pengen jadi orang kaya, orang bisa. Iya. Dagang ini bangkrut. Dagang ono nyaloin ono. Nyaloin banyak banget nyaloin tanah. Kagak deh hasil. Udah dah kalau begini mah saya udah kagak mau dagang dah. Enggak mau usaha dah. Sekarang mah rezeki seadanya dah kita terima. Itu qanaah, bukan zuhud. Kalau zuhud mah apa secara bahasa al-i'radu an syai'i atau an syai'in ihtiqaran. Meninggalkan sesuatu, berpaling dari sesuatu karena dasarnya meremehkan. Jelas hadirin? Wah, itu. Kalau resep mah resep kadang. Tapi nggak ada artinya di dunia. Di akhirat mah nggak ada artinya. Lebih mulia sholat ketimbang itu. Seneng mah seneng. Tapi ditinggalin karena meremehkan. Karena membandingkan dengan akhirat. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah agama yaitu tadi. Apa itu al-iktisar ala qadril hajah. Membatasi diri hanya sebatas kebutuhan mimma tayaqqana hilluhu, dari sesuatu yang sudah yakin halalnya dibatasi. Jelas hadirin? Ini kaitannya sama nafsu. Kaitannya sama nafsu. Jelas? Kalau kiai rada bohong biasanya buat nutupin dia nggak bisa zuhud, nanti dia nutupinnya syukur. Itu kiai rada pinter.
Iya, nutupinnya gitu. Kan kita biar bersyukur sama Allah ya. Punya mobil bagus ya, rumah, punya istri. Tahadus bin nikmah. Padahal mah nggak bisa zuhud dia. Dia mana tahan lihat mobil cakep. Nah ini harusnya amalan kiai bukan amalan kita ya. Untungnya kita bukan apa? Ya. Nggak jadi zuhud dah. Berarti ente nggak bukan orang mumin dah. Ya. Kan ini salah satu cabang iman. Iman yang sempurna akan mengajak kita untuk zuhud dari dunia. Kenapa sih kata Nabi itu zuhud dari dunia, Allah bakal cinta? Karena dunia dari awal Allah ciptain nggak pernah dilirik. Sampai dalam hadis itu riwayat, seandainya dunia itu berharga seberat sayap nyamuk aja sebelah. Seharga itu aja, dunia ada harganya, itu segitu aja. Orang non muslim gak bakal bisa minum, gak bakal bisa makan. Khusus buat orang ini mukmin. Sayangnya tuh dunia nggak ada artinya di mata Allah. Makanya orang mau mukmin mau kafir tetap makan. Ya lu jangan pakai ngukur, ya Allah. Saya kan mukmin. Apa hidup saya susah? Ono Cina, ono bule, ono orang Spanyol, ono orang mana tahu dah. Yang kafir-kafir itu kenapa dia kaya? Mana ganteng, mana istrinya cakep, mana anaknya masya Allah keren-keren banget. Apa saya orang mukmin? Mana hitam, mana jelek. Aduh. Berarti itu orang Islam bego itu ngomong begitu mah. Kok bandingin iman dengan dunia? Berarti nggak kenal agama itu. Jangan mau kalah pak sama orang non muslim. Orang muslim aja kaya-kaya. Masa kita kagak? Itu ciri orang tolol gitu. Kalau ngomong begitu. Nggak kenal agama. Nggak fakih fiddin. Dia cuma hafal ayat Quran, hadis. Tapi nggak fakih. Nggak paham apa ajaran agama. Ajaran agama itu intinya akhirat. Kalau begitu, saya nggak kerja. Berhenti kerja. Terus makan ngemis aja saya. Makin bego lu. Makin bego lu. Lu baca tuh anunya, definisinya al-iktisar ala qadril hajati. Bukan nolak dunia. Dunia yang halal terima. Mimma tayakkona hilluhu yang udah jelas halalnya, terima kalau emang itu hak lo. Punya dapat warisan tanah 1000 hektar. Tolak apa terima? Terima, kan jelas halalnya. Tapi tahan. Jangan lu bangun rumah semua segitu. Rumah mah secukupnya. Masa 1000 meter rumah. Udah kapan ngepelnya? Jadi kerja yang halal kerja. Tapi jangan foya-foya. Kerja yang halal mah kerja. Cari duit. Buat jaga kehormatan. Buat menutupi kebutuhan. Tapi kalau waktunya udah pengen senang-senang, pengen gaya-gayaan, pengen wah, tahan. Tuh di situ, zuhud di situ tuh, tahan. Jelas hadirnya. Teman saya Tamin namanya. Awal orang. Inisial T. Ya, Tamin. Gua kalau punya duit banyak tat, gua pengen beli mobil BMW. Buat apa Min? Ya, buat gaya-gayaan. Itu bukan zuhud itu. Enggak zuhud itu. Nah, tapi kan duitnya halal. Iya duit halal itu cuma nggak disiksa sama Allah.
Tapi nanti kalau kamu ngikutin nafsu, kamu jadi temennya setan. Jadi ntar saya jadi setan. Karena teman saya. Tapi kalau dia beli, anak pengen kalau punya beli duit, maka kita pengen beli mobil. Mobil apa? Mobil bak. Buat apa? Buat usaha. Itu zuhud namanya. Bukan untuk dirinya, Pak. Bukan. Jadi intinya zuhud bukan kamu nggak kerja, Pak. Toko kamu jual, tutup, berhenti, pakai sorban baik, zikir, la ilaha illallah. Bukan begitu zuhud. Zuhud kamu megang dunia banyak halal, tapi kamu bisa ngendaliin nafsu. Karena cinta Allah nggak bakal ketemu sama orang yang jatuh cinta sama dunia. Karena Allah udah ngomong saya kagak resep sama dunia. Allah resep. Nggak bakal ketemu cinta Allah sama lu. Nah kalau kepengen disinai Allah, pengen dicintai Allah, ikut apa yang dicintai Allah. Allah cintanya apa? Sholat, amal soleh. Itu Allah cinta. Sodako. Ya, Allah cinta yang begitu. Nah itu kerjain. Itu kejar. Jelas hadirin. Ya, misalnya gini, Adung banyak duitnya. Halal, jelas halal. Pengen poya-poya. Ngerokok, samsu, sebungkus. Filter sebungkus. Marlboro sebungkus. Kretek semua ya. Sama dia, sama bentul ya. Masih ada nggak? Ya, ya. Jadi sekali ngerokok 4 macam. Iya. Udah gitu nggak dimasukin tas, dipegang begini nih. Pegang begini. Kayak orang dulu. Kalau megang rokok Marlboro kan gak dikantongin. Biar orang nanya, ini rokoknya mahal. Aduh, gitu. Aduh. Itu nggak zuhud dong. Nggak zuhud. Itu jadi budak nafsu entar. Nggak boleh pok ya begitu. Pipok datang main ke rumah saya gampang rokok yang mahal. Ngisep sebatang. Ditinggal di meja. Itu pengen ngasih tahu tuh guru rokok saya mahal. Gitu kali pikirannya. Jadi pengen gaya buat kita. Kita suruh jagain rokok. Bagus ada nyuruh nganterin. Jadi intinya mah begini, kalau ngomongin bab dunia mah nggak ada artinya kecuali kalau buat beramal soleh gitu aja. Kalau buat bersenang-senang itu nggak ada nilainya di mata Allah. Jelas tadi deh. Terus kenapa itu kok orang kalau kita zuhud sama yang dia punya kita bakal disenangin orang? Kalau tadi kan kenapa Allah bakal cinta sama kamu ketika kamu zuhud sama dunia? Karena Allah nggak resep dunia. Nah, kamu ngikut nggak resep sama dunia, resepnya akhir. Jadi ketemu tuh cinta kamu dan cintanya Allah. Makanya pasti dicintai sama Allah. Terus suruh zuhud di tangan manusia. Kalau pengen disenengin sama manusia. Kenapa? Sebab karena dasar manusia pasti senang sama yang dia punya. Pasti nggak tuh? Senengnya di rumah rame digangguin orang apa tenang sendiri-sendiri? Di rumah tenang kan, ada anak istri. Seneng nggak kalau ada adungan di rumah? Tonjokin. Intinya kan gini, situ lagi naik motor ya sama istri, terus tiba-tiba Pak Ahmad minta ngikut. Ya ajak, saya seret. Iya. Ngerasa keganggu nggak? Ganggu. Saya lagi enak-enak sama dunia saya, ngapa situ ngikut-ngikut? Makanya kalau situ nggak rakus sama yang di tangan orang,
orang pasti senang sama kamu. Nah, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Orang resep nggak? Hah? Nah, gini aja kita ketemu bocah, dikit-dikit minta, dikit-dikit minjem, dikit-dikit minta anterin, ya, dikit-dikit minjem, minta pulsa, dikit-dikit tethering. Ya ketemu tethering aja. Asal ketemu dia lo ngomong apa? HP gue mati, begitu ngomongnya. Karena dikit-dikit minta, orang pasti ngeresep. Karena tabiat manusia nggak suka diganggu, nggak suka dipinta, itu tabiat alami. Dan situ senengan sama orang yang bagi duit apa yang minta duit? Lah pasti minta. Yang seneng mana? Yang bagi. Tiap hari begitu. Satu orang, Pak Ahmad bagi saya lontong minta. Tiap hari begitu. Kalau nggak minta lagi, kira-kira saya resepan ke Pak Ahmad apa lontong? Pasti resepan. Pasti saya resepnya sama yang suka bagi. Dan pasti kagak resep sama yang suka makanya kita disuruh jangan tomak sama yang dimiliki orang. Dikatakan Imam Hasan Al-Basri mengatakan la yazalu rajulu kariman, orang terus senantiasa dia mulia ala nasi di mata orang, hatta yatma'a fi dunyahum, sampai batas dia tomak sama dunianya. Kalau udah tomak sama dunianya tuh orang, maka orang mulia itu hilang kemuliaan. Hilang nggak? Fayastakhifuna bihi wa yakramuna haditha. Orang senantiasa mulia selama kagak minta. Kalau udah minta, bakal diremehin dan bakal kagak direspin. Buat ngobrol kagak resep. Males ngobrol sama orang minta mulu. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Orang mulia, kemuliaannya itu nggak tomak sama harta orang. Kayak RT 1, RW 2, soalnya dekat perapatan. Tomak banget sama harta orang. Asal ngeliat got berantakan, langsung kepikiran, kaji mana nih? Keliling. Ayo, gocap. Bersihin got. Proyek. Jadi tomak buat sama harta orang. Warganya diajak kerja banget. Pasti dibenci sama warga. Wah, dikit-dikit iuran. RT model apa gitu? Itu termasuk tomak sama harta orang. Lah kalau lu RT bener mah lu punya duit aja lu keluarin. Begitu. Jangan dikit-dikit, ayo warga kita kerja bakti. Ada pohon ngengser dikit, ayo kerja bakti. Iuran 20. Jadi tomak buat sama tenaga orang, tomak sama harta orang. Pasti nggak bakal mulia orang seperti itu. Pasti dihina. Itu warga mau dia ketemu RT begitu pasti mingser itu. Aduh RT Tamin kabur. Emang apa? Takut diajak kerja bakti. Jangan tomak sama orang lah. Kalau mau tomak kemana? Ke Allah. Jadi kalau melihat got kagak rapi, Pak RT doa aja sama Allah. Ya Allah rapikan got ini. Ya Allah, ini kapan got benernya? Itu kalau lagi warganya lewat. Gitu. Jadi kalau warganya yang ngajak ahlan wa sahlan. Gitu.
Jangan kebanyakan inisiatif jadi RT. Ya, nanti nggak disenangi sama masyarakat. Ada yang nanya, orang Baghdad ditanya, Basro, siapa tuan kalian? Tuan kami adalah Hasan al-Basri. Sebab apa dia bisa menjadi tuan kalian? Karena kami butuh sama ilmu dia, tapi dia nggak butuh sama harta kami. Kami butuh sama ilmunya dia, tapi dia nggak tomak sama harta kami. Maka dia menjadi tuan kami. Ya, ini Roman jadi guru, murid jadi aset. Apa? Nah, itu nggak punya kemuliaan orang. Jelas hadirin. Jaga kehormatan, jaga. Kalau kepengen jadi guru yang didengerin sama muridnya, jangan ngemis mulu sama murid. Dengerin tuh. Jelas hadirin. Kalau pengen jadi orang tua yang dihormatin anak, jangan nyusahin anak. Nyuruh mulu, ambilin gelas, ambilin air, ambilin piring, taruhin sendok. Hah? Ya keset suruh rapihin, jendela suruh tutupin. Aduh ya Allah. TV suruh matiin. AC suruh matiin, suruh hidupin. Kalau mana nyeksa buat anak dijamin. Orang tua model begitu disumpahin sama anaknya. Berapa kapan matinya ya? Bener nggak begitu? Iya. Kalau anaknya ada cerdas, apa romannya kayak orang mati gitu. Nyuruh mulu. Jangan, kalau pengen disenengin anak, jangan suka nyuruh-nyuruh anak. Kona'ah, jangan toma sama tenaga anak. Ke warung nyuruh anak. Anaknya baru duduk, ambilin tisu. Anaknya baru duduk, beli telur. Anaknya baru duduk, beli Indomie. Ya, iya, anak kan nggak boleh duduk pisan di rumah. Kan baik, kembalian ambil. Ya, iya. Kembalian ambil gitu. Emang ada 3 kan? Kembalian ambil. Itu berasanya gila. Dia masih ditinggal di warung. Ambil kembaliannya. Bawa pulang. Ya ilah ya Allah. Dikata anaknya begini, wah bapak tungguin. Kembaliannya ambil ya. Pas nyampe rumah ditanya, Pak ini suruh ambil dari warung bego. Ada lu tinggal di sana. Aduh, itu yakin tuh anaknya nyumpahin bapaknya mulu. Yakin tuh. Orang tua sialan. Kalau jadi pemimpin ya begitu sama warga, jangan kebanyakan nyuruh ini, nyuruh itu, ngajak rapat ini, rapat itu. Ya, RT apa sih bodil begini kan? Apalagi kalau RT-nya suka ceramah. Iya. Kata warganya Tamin, ya ceramah lagi. Ini RT Ustaz ya. Sama ada teman lagi kita, teman Ustaz. Romana RW kalah sama dia. Orang maling dia yang turun. Ada orang serong dia yang turun. Ini Ustaz apa RW? Buat jadi penjara di tangan polisi, dia yang turun. La ilaha illallah. Dunia terbalik. Yang Ustaz itu kayak RT Roman kayak ceramah udah kayak Ustaz. Itu enggak zuhud gitu. Sababnya enggak zuhud. Penting ini. Ini ilmu buat orang umur 40 tahun ke atas. Ya. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, ini ilmu kenyataan. Kalau kamu nggak ngemis sama orang, kamu bakal dihormatin sama orang. Itu ilmu. Sama kayak
berbaktilah kepada orang tua kalian, anak-anak kalian pasti akan berbakti. Itu ilmu kenyataan itu. Dan jagalah kehormatan perempuan orang lain, niscaya istri-istri kalian akan menjaga kehormatan. Jangan kita ada istri orang, kita jaga kehormatan. Jangan kita lirikin, baik. Apalagi aku. Iya, Allah. Lagi mau itu Kang Mijang, agak ada janda. Ya Allah. Itu nanti istri kamu sama anak perempuan kamu nggak bisa jaga kehormatan. Kalau pengen anak istri kamu jaga kehormatannya, kamu harus jaga kehormatan istri-istri orang lah. Itu ilmu. Ya, dipakai ya. Dipakai. Kalau kamu pengen jadi orang hebat di dunia dan akhirat, zuhud di dunia dan zuhud dari tangan-tangan manusia. Intinya mah ya biar lebih seneng akhirat deh. Ya, hadirin ya. Belajar begitu ya, bisa. Jadi ya pokoknya itu kehormatan dunia akhirat. Kehormatan dunia akhirat. Jadi begitulah jalannya para ulama. Qanaah dari semua manusia, toma hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cabang yang ke-72, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Ada yang mau nanya enggak? Ayo. Bab zuhud. Apa aja dah, nanya bebas. Mau nanya apa aja? Ya. Jadi kita sudah berbalik. Kita sudah tapi dengan tujuan itu dia ditambah jadi ya itu termasuk tomak kepada Allah. Jadi zuhud itu apa? Al-irad anisyai'i ihtiqar. Pahamin dulu definisinya. Berpaling dari sesuatu karena meremehkan. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud dari dunia maksudnya berpaling dari dunia karena meremehkan dunia. Makanya tadi apa dasarnya? Zuhud itu kamu ninggalin dunia karena kamu yakin kehinaannya dibanding kemuliaan akhirat. Jadi kalau sedekah tujuannya untuk ditambah sama Allah, itu larinya bukan ke bab zuhud. Nanti larinya ke ikhlas atau enggak. Dan itu boleh, itu ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam hanya minta kepada Allah. Caranya minta kepada Allah, yaitu tadi sedekah, tujuannya biar ditambah sama Allah. Itu ikhlasnya orang awam. Boleh begitu. Khusus orang awam. Tapi kalau disalahin sama orang yang di atasnya, kiai atau apa, ya jangan marah. Karena kalau orang arif billah lain lagi ikhlasnya. Tapi itu orang awam, jangan salahin ya. Boleh begitu, boleh. Khusus orang awam. Karena dibolehkannya gini, dia tetap tomanya kepada Allah kan. Dengan cara-cara yang disenangi oleh Allah. Makanya kata ulama itu ikhlasul awam. Ikhlas yang umum begitu. Jadi hanya kepada Allah. Takut sama Allah, ngarep sama Allah. Nanti larinya kemana? Ke ikhlas. Kalau zuhud, murni ini barang halal, tapi ditinggalin karena meremehkan. Jelas hadirin? Ya cukuplah motor Mio, Ducati ya. Iya. Mio Ninja 500. Sebenarnya bisa beli, tapi enggak. Kayaknya enak di akhirat. Ngetrek di akhirat. Gimana, mau nggak? Ngetrek di akhirat, Min? Ngetrek di akhirat, no?
Oh ada, pasti ada. Ada. Lu resepnya apa? Lu resepnya trek, ntar dikasih trek sama Allah Ta'ala. Ya tinggal senangnya apa? Kan sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul saya seneng kuda, ntar di keluarga ada kuda, nggak ada. Yang satu lagi ngomong, ya Rasul saya seneng sama onta, ntar di akhirat ada onta, nggak ada. Sampai ada orang paling bego kayaknya itu, orang kampung, nggak bisa ngayal dia. Ya Rasul saya seneng sama pohon bidara, katanya dia cakep. Saya resep niat pohon bidara, ntar di surga ada nggak? Ada. Ya resepnya pohon bidara, pohon banyak durinya. Iya. Iya, iya, iya. Durinya nggak ada. Jadi pertanyaannya larinya ke bab ikhlas, bukan ke bab zuhud. Tapi bagus pertanyaan. Apalagi? Hah? Ya itu zuhud. Karena orang zuhud begini, ketika dia mau nafkahkan untuk dirinya, dia tahan. Ketika dia nafkahkan untuk orang lain, juga dia tahan karena bakal merusak orang. Buat masjid, masjid udah jadi. Buat orang miskin, udah dikasih. Ya simpen aja uangnya. Sampai betul-betul ada perintah dari Allah Ta'ala untuk dikeluarkan. Nah, kayak guru saya itu nyimpen uang 1,3 M itu yang murni halal. Adapun duit-duit yang orang minta doa, yang punya masalah, itu 1 lemari duitnya. Yang nggak dipakai, disimpan aja. Nah itu termasuk zuhud. Dia bisa beli ini, beli itu bisa, tapi dia tahan. Nanya sama saya, kalau mobil Fortuner enak nggak? Enak. Terus nyobain enak, pengen beli berapa ya harganya? Kalau baru gope, kalau second 300. Cuma nanya doang, beli maka enggak. Zuhud namanya. Punya uang halal, tapi dia tinggalkan foya-foya. Jadi kalau zuhud mah larinya ke foya-foya aja, melebihi kebutuhan aja. Udah. Ya, intinya zuhud mah sebatas kebutuhan. Ya misalnya anak 4, istri 1, mertua 1 misalnya, ipar 2, terus beli mobil bis. Ya kayak gitu aja orang apa namanya itu? Orang koplak. Enggak, gitu aja. Kita mikir aja. Nih bab zuhud itu gambarnya gitu. Ada orang punya istri 1, anak 4, mertua 1, ipar 2 ada. Jadi 7 orang. Terus beli mobil. Kira-kira kita beli mobil apa ya? Mobil kijang apa mobil bis? Terus kesepakatannya beli mobil bis. Itu kata tetangganya nih. Itu orang apa namanya? Segala baik, segala sombong, tolol, PA, gendeng, stres, gak punya pikiran. Itu. Nah, gambaran orang yang tidak zuhud kepada dunia seperti itu. Kebutuhannya mobil kijang, tapi dia beli mobil bis. Yang lebih parah, dia beli mobil puso. Mentang-mentang gara-gara digoda sama Roni, dia beli saja beli puso. Gara-gara temennya orang jualan puso. Jadi gambaran orang tidak zuhud dari yang halal itu gambaran seperti orang butuhnya mobil kijang, tapi dia belinya mobil bis. Jelas tadi deh. Atau dia butuhnya mobil kijang, tapi dia belinya mobil 2 pintu. Apa? Mobil 2 pintu apa?
Kan bisa dua, bisa mobil sport, bisa bisa mobil bahkan 2 pintu. Ya, kebutuhannya buat 7 orang, tapi dia beli mobilnya 2 pintu, 2 pintu. Dia bisa Ferrari, bisa mobil bak. Waras nggak tuh? Nggak waras. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin dan para aulia melihat orang-orang yang suka foya-foya itu kayak begitu. Kayak orang apa? Kayak orang butuhnya 7 orang mobil kijang, dia beli mobil bis, atau dia butuhnya 7 orang mobil kijang, dia belinya mobil sport 2 pintu. Orang udah gitu dengan bangganya tuh, ya lihat mobil gua. Kata anak bininya, kata anak bininya, kaki gila. Tuh, kata saudaranya, biarin dah, abang gue emang PA yang ada itu. Gitu kata dia. Pikir anak kagak, mentang-mentang duit banyak, beli bis. La ilaha illallah. Rumah gang, naruh bingung. Ada lagi ya, Bang ini. Kesimpulannya laksanakan. Laksanakan kesimpulannya. Ya disampaikan kan? Ya. Bang Limin dapat amanah dari satu warga untuk disampaikan kepada terus ya disampaikan, laksanakan. Apabila dilaksanakan sesuai dengan amanatnya, maka itu dikatakan RT yang amanat. Tapi jika lo ngentit, ya itu RT khianat. Gitu aja udah. Musir warga. Lawan aja ya. Ya kalau amanat laksanakan apapun itu, kecuali ngambil bini orang, ya jangan dilaksanakan. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau dalam dunia kerja posisi kita dalam menerapkan sikap zuhud kan nggak terpengaruh atau tergoda dengan jabatan. Ya, tuh. Tapi tidak terkesan juga bahwa kalau kita zuhud itu di dalam dunia profesional kerja itu terlihat malu gitu. Iya. Nah, gimana kiat kita itu untuk menjaga posisi itu tidak tergoda dengan jabatan, lalu juga nggak dianggap malu juga dalam kerja gitu kan? Jadi begini saudaraku yang budiman, gue juga bingung orang gue kagak kerja. Agak gue kerja ya. Jadi begini, pertama gini, Agib, zuhud itu nggak harus dari jabatan, pokoknya dunia. Intinya begini, tidak mengejar itu salah satu pemahaman zuhud. Tapi jikalau kamu itu memang dituntut ngejar, kejar aja. Karena punya jabatan tidak menghilangkan kezuhudan kita. Karena zuhud mah bukan itu. Kalau bisa tolak, nolak. Kalau bisa nolak, nolak. Kalau bisa ngejar, nggak usah ngejar. Terus permasalahan lingkungan kita, karena memang kan sekarang lingkungan orang nggak ikhlas. Ya lingkungannya gitu. Pasti cari muka semua. Supaya dipuji sama atasan atau dapat jabatan yang lebih tinggi. Supaya hartanya lebih banyak kan begitu ya. Pemasukannya gitu kan. Maka gampangnya begini. Kalau kamu zuhud, sebenarnya kamu bisa ngejar, jangan kejar. Terus kalau biar nggak dikata males, yang penting kewajiban kamu jalani. Lebih dari itu kesunahan. Terlepas nanti teman pada mau ngomong apa,
Karena memang akhir zaman, kamu nggak bisa ketemu sama orang soleh. Apalagi tempat kerja. Nggak bakal nemu ketemu orang soleh itu. Yang ketemu orang peleh. Lu bener dikatain, lu salah dimaki-maki. Lu berhak digrogotin, lu nggak berhak, habis lu disingkirin. Jadi sebenarnya pertanyaan Akik begini, kamu kudu sabar ngadepin temen. Itu kesimpulan saya. Kamu kudu sabar sama lingkungan kamu, karena itu pilihan kamu. Dan kamu bersabar dari yang haram, ya sebenarnya kan bisa. Kadang temen ada yang nawarin korupsi, atau ngakalin apa, kamu sabar di situ. Itu derajat buat kamu. Terus kalau kamu bilang, gimana caranya biar nggak diomongin orang, nggak bisa. Gimana caranya nggak dimusuhin orang, nggak bisa. Nggak bisa. Di akhir zaman sekarang, selama orang itu tidak pernah kenal sama Tuhannya, nggak bakal ada orang benar. Kalau kamu udah milih di dunia pekerjaan, kamu biar sabar sama lingkungan. Ya, sabar Kik. Sama teman-teman model begitu. Saya waktu jadi menteri begitu, makanya saya resign. Jadi resign juga. Nggak bakal nemu lingkungan. Beneran Pak. Ya terlalu vulgar lah, gitu-gituan terlalu vulgar lah. Intinya begini, semua, apalagi dunia-dunia korporat itu ya, udah pasti kan orang yang ke situ pasti nyari duit. Nggak ada orang nyari pahala. Ya kan? Kenapa kamu kerja ke Yamaha? Ya karena saya nyari pahala, Pak. Bohong. Ini kata orang gila. Jadi benernya kamu di akhir zaman dikata salah. Itu biasa aja. Karena memang udah zaman kamu sorol ma'ruf mungkaron wal mungkaru ma'rufan. Tanda akhir zaman, kamu ada di zaman sampai kema'rufan jadi mungkar, kemungkaran dikatakan kema'rufan. Kamu tidak ikut korupsi, kamu tidak ikut ngejar jabatan, kamu dikata mungkar. Itu jadi orang peleh banget. Itu jadi orang kagak benar banget. Itu kan ma'ruf sebenarnya. Tapi dikata apa? Salah. Mungkar. Jadi benar dikata salah, salah dikata benar. Yang benar tuh yang saling menjilat. Nah, makanya orang mukmin mah susah hidupnya. Nggak ada orang mukmin enak, tenang hidupnya, nggak ada. Dia tenang sama Allah Ta'ala. Tapi kesehariannya pasti diomongin tetangga, saudara, temen, orang di jalan. Ada baik yang nyalain, yang ngomongin gitu. Iri dengki udah pasti. Masuk nggak jawaban saya? Ya, biar sabar. Ya, biar sabar. Oke. Tindakan. Iya. Makanya tindakan zuhud itu. Batas mana nih kita kalau misalnya kita mau ambil karena sesuatu kewajiban atau kesunahan. Pertimbangannya hanya itu aja. Jadi bab zuhud mah tidak membahas wajib dan sunnah. Selama tindakan itu wajib dan sunnah, itu nggak masuk kategori zuhud. Zuhud itu sesuatu yang halal, yang berkaitan dengan kesenangan. Kesenangan dunia. Itu zuhud sudah. Hah? Gimana? Pemimpinnya, iya. Itu kewajiban. Itu kewajiban, bukan kezuhudan. Karena memang hukum. Iya. Itu kewajiban. Iya, itu nanti larinya kewajiban, kesunahan, bukan kezuhudan. Makanya kalau zuhud anfudulil asya, menahan diri dari hal-hal yang lebih. Sebenarnya kita nggak butuh.
Kalau tadi kan kayak pemimpin, kemudian kayak usaha, dagang, itu mah kebutuhan. Itu kebutuhan sekarang. Iya itu bukan zuhud namanya, itu kewajiban. Namanya kewajiban. Tindakan itu hukumnya wajib. Memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Nanti siapa yang kita pilih itu waro. Nggak ikut campur urusan politik, bodo amat mau pemimpinnya siapa, pokoknya saya nurut aja. Itu zuhud. Jadi nggak mau tahu dah, pokoknya pemimpin siapa Prabowo, oke. Pemimpinnya siapa? Gus Dur, oke. Pokoknya oke. Saya mau nggak mau ikut campur urusan itu. Itu termasuk zuhud. Tapi milih pemimpinnya wajib. Siapa pemimpinnya? Pilih-pilih waro. Nggak mau tahu siapa pemimpinnya, yang penting ada. Dan saya bakal taat. Itu zuhud. Kan bisa kan kita ikut campur bisa. Tapi saya tinggalin. Karena itu wajibnya pun wajib kifayah. Bukan wajib aini. Kifayah kan nggak semua harus jadi pemimpin. Satu aja cukup. Dan nggak harus semua milih. Asal ada yang milih udah cukup. Jadi larinya ke situ, Pak. Zuhudnya tidak ikut campur. Itu aja. Tetap jalan. Dan kewajiban itu tidak harus kita yang jalan kan. Karena fardu kifayah. Sama kayak ngajar. Kalau di sini ada yang bisa ngajar, saya lebih baik zuhud. Nggak mau ngajar. Itu arahannya ulama begitu. Iya. Iya. Asal ada yang seperti dia zuhud, udah. Saya nggak mau ngajar, itu cukup ke situ aja. Saya kan ngajar dipaksa. Karena nggak ada yang bisa gantiin saya. Kalau ada yang bisa gantiin saya, dia berhenti. Zuhudnya di situ. Ayo kita ngaji ke sana. Sok cari aja di Bekasi. Makanya dulu saya suruh nyari. Kalau emang ada, udah ke sono. Itu buat kezuhudan saya sebenarnya. Saya pengen buat zuhud, kagak bisa. Nah sekarang saya ngajar, nggak bisa saya dikata zuhud. Ya sekarang saya kewajiban aja. Gitu. Tapi nanti saya kena penyakit rakus. Diundang kemana pengen ngajar ya kemana. Kok ono diundang pengennya ngajar. Ke sono pengennya ngajar. Ke sono pengennya ngajar. Itu penyakitnya. Ada lagi? Pak Bayu puas nggak nih jawaban saya? Zuhudnya apa dulu zuhudnya? Berpaling dari sesuatu karena alasannya meremehkan. Dibandingkan dengan kemuliaan akhirat. Nah kalau emang buat akhirat nggak bisa dibandingin, makanya bukan zuhud itu mah. Ya kayak sholat, puasa, kayak ngaji gini. Saya zuhud nggak mau ngaji. Kagak nyambung PA. Nah itu mah kewajiban emang buat akhirat lo. Nah ini mah sekarang gini, niat akhirat kagak ada. Kayak apa? Kayak kawin lagi. Ya, kayak pengen punya rumah lagi. Pengen punya mobil yang lebih lagi. Nah itu kan gak mungkin punya ada niat akhirat, gak mungkin yang gitu mah. Nah tahan. Itu disebut jikalau membandingkan dengan kemuliaan akhirat. Nah kalau emang udah jadi wakil negara misalnya, udah jadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau kayak saya menteri ya. Nah kalau emang udah dipilih, udah ada tugas, lah kerjain, jangan pakai ngomongin zuhud. Itu kewajiban. Lebih kecuali kalau sudah jadi menteri karena memang dipilih, kamu kerjain kewajiban kamu. Kalau memang sudah terpilih jadi kepala sekolah, kerjain kewajiban kamu.
Nanti kezuhudan kamu adanya di kenikmatan-kenikmatan lain. Kamu bisa beli ini, bisa beli itu, kamu tahan. Selama nggak ada niat buat akhirat, tahan. Itu di luar wajib dan sunnah. Jelas hadirin? Nah, jadi ninggalin kenikmatan. Karena dasarnya nafsu. Kayak misalkan Nanang kerja di rumah sakit. Itu kan kalau dorong-dorong pasien itu kan pada berebut katanya. Karena dapat duit uang tip. Terus di situ cuma ada Nanang. Terus ngomong begini, Nang lu ngedorong Nang, zuhud sih. Itu kewajiban lu PA. Hah? Jadi imam? Iya. Lah emang pada kagak bisa itu. Emang kagak bisa itu mah. Enggak. Iya. Itu bukan zuhud itu mah. Itu emang yang lain pada bego. Karena zuhud lu begini, karena lu bisa tapi lu tinggalin. Karena nggak ada kewajiban, nggak ada yang ada cuman ada kenikmatan syahwat. Maka kamu tinggalkan sebagai kezuhudan. Nah kalau jadi imam, yang lain emang kagak ada yang bisa. Di situ malu wajib jadi imam. Itu kayak kalau lu kalau lu bisa disebut bareng-bareng. Ya kayak dorong pasien itu kan berebut karena apa? Nah, itu karena ada uang tipnya. Maka kamu zuhudnya bukan didorongnya, ngarep tipnya. Bapak, haram hukumnya. Jangan terima orang terima kasih dan jadi amal soleh. Jelas hadirin. Tapi nanti ada saingan di situ. Di situ waktunya kamu zuhud. Kalau emang ada temenang yang pengen banget dapet tip, kasih. Ya udah ngedorong gitu. Gitu. Agak dapet. Ya orang yang ngasih rezeki Allah ya. Giliran gak ngarep, dapet. Salah ngasih. Orang yang dipikir nanam. Tuh begitu hadirin. Zuhud di situ. Karena dapat kenikmatan, kamu tahan. Kamu pengen bersenang-senang, kamu tahan. Kalau saya nolak, zuhud itu ya. Baca jorok teman saya. Iya zuhud. Bilang aja lupa. Iya yang dorong temennya minta jatah dia. Itu memang males nak. Yang bego-begoin anak gua lu mah. Enggak begitu udah zuhud ini mah kelas wali udah coba ngomongin. Pokoknya kalau bukan wali ngomongin dulu salah. Udah gitu aja. Tapi nggak apa-apa ini mau buat perangsangan aja. Aduh, Zahid ya. Aduh. Udah ya. Ada lagi yang mau nanya? Terakhir nih. 2 menit lagi. Kalau nggak ada, wallahu a'lam. Udah ya. Allahumma sholli